Halo brosis, balik lagi di channel Pong Design It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang kelompok rumus logical yang ada di Microsoft Excel. Nah, pembahasan kali ini gue fokusin untuk rumus AND, OR, exclusive OR, kemudian ada false, ada true, dan juga not. Nah, ada 6 rumus yang akan kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas, kuy. Oke, di sini gue udah punya nih, ada 6 sheet ya yang kita akan bahas. Jadi 6 rumus, ada AND, OR, SHOR. SHOR itu cara bacanya exclusive OR, kemudian true, false, dan juga not. Nah, di sini kita pertama akan bahas mengenai AND terlebih dahulu. Ini gue hapus dulu ya. Oke. Nah, fungsi dari AND, kalau kita lihat dari ini ya, katanya ya, AND itu kan dari bahasa Inggris yang artinya dan. Otomatis dari situ kita bisa tahu bahwa oh, ada lebih dari satu argumen nih, atau ada lebih dari satu hal yang mau dicari tahu gitu. Nah, maka dari itu kita bisa tahu bahwa fungsinya itu adalah mengecek status argumen-argumen di dalam string atau sel. Nah, jika semuanya benar, maka statusnya akan menjadi true. Tapi jika ada salah satu statusnya itu salah, maka dia akan menjadi false. Jadi bisa digaris bawah ya, jika pakai fungsi AND ini semuanya harus benar, maka dia baru bisa true. Tapi kalau satu aja salah, maka dia akan menjadi false kayak gitu. Nah, AND ini bisa dikombinasikan dengan rumus if dan lain sebagainya. Namun gue coba bahas untuk spesifik rumus AND ya. Nanti untuk penggunaan lebih lanjutnya gue akan bahas di satu video khusus agar brosis lebih paham lagi. Nah, adapun sintaks dari AND-nya itu adalah AND sama dengan logika 1, logika 2, logika 3, dan lain-lain. Nah, logika ini sebanyak 254 logika paling tinggi. Jadi bisa ditumpuk tuh sebanyak 254 logika. Nah, contoh penggunaannya nih, kita langsung langkah ke contoh penggunaan. Jadi di sini gue punya data 1 sama data 2. Nah, masing-masing data itu punya nilainya masing-masing ya, gitu. Nah, di sini hasilnya kita mau coba nih pakai rumus AND. Jadi gue ketik pertama AND, kemudian logika 1 nih mau apa nih? Nah, gue mau cari nih apakah di data 1 dan data 2 ini nilainya sama. Berarti gue pilih yang B10 sebagai mewakili data 1 sama dengan data 2 di C10. Nah, itu logical satunya. Jadi gue mau cari tahu nih, logical atau argumen yang pertama itu B10 itu bener sama nggak dengan C10, sama dengan nggak nih gitu. Kemudian logical keduanya, gue mau jika dua-duanya ini sama, kemudian di C10-nya ini dia tidak sama dengan kosong, tidak sama dengan, itu tandanya gini ya. Jadi bahasanya, codingnya untuk tidak sama dengan itu jadi kurang dari, lebih dari, itu ditaruh kayak gini, kemudian tidak sama dengan kosong. Nah, kosong itu kan kalau kita punya teks kemudian kosong, kita harus kasih dia tanda petik kayak gitu. Nah, maka dia akan statusnya true. Jadi kalau gue bacain di sini, cara bacanya gimana? Jika B10 sama dengan 10 dan C10 itu data 2 tidak sama dengan kosong, maka dia akan true kayak gitu. Nah, apakah benar B10 sama dengan C10 dan C10 tidak sama dengan kosong? Oh, benar. Kalau dilihat memang di B10 itu sama dengan C10, nilainya sama-sama 1. Dan di logical yang kedua itu C10 tidak sama dengan kosong. Iya, karena di C10 itu ada angkanya kayak gitu. Nah, itu fungsi dari N. Jadi kalau dua-duanya benar, itu maka akan menghasilkan hasil true kayak gitu. Nah, misalkan contoh deh. Misalkan contoh selanjutnya nih di yang keduanya. Tapi gue maunya dituntun nih gimana bro? Gue kalau ngetik-ngetik agak bingung juga. Oh boleh. Jadi karena dia merupakan salah satu kelompok rumus logical, berarti masuk di formula, kemudian logical, kemudian pilih AND. Nah, di sini akan langsung muncul nih logical 1, logical 2. Nanti bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya logical 1 gua maunya kayak tadi, apakah di B11 itu sama dengan di C11 gitu. Nah, kemudian selanjutnya di logical 2 gua mau agar di
C11-nya tidak sama dengan kosong, berarti C11, gua bisa klik di sini karena gue punya referensinya, tidak sama dengan, ingat ya, sintaks atau coding untuk tidak sama dengan tuh kurang dari sama lebih dari digabung ya, jadi kelihatan kayak gitu. Kemudian tidak sama dengan kosong, kalau di kalau di Excel tuh berarti tanda petik ada 2 kali kayak gitu. Nah, di sini ada true 1, ada false 1, langsung kelihatan ya. Nah, otomatis di previewnya dia akan bilang false. Kenapa nih? Iya, karena ada salah satu yang bernilai false kayak gitu. Nah, kok bernilai false gimana maksudnya? Oke, kita coba oke dulu ya. Nah, karena kalau kita lihat logicalnya B11 itu harus sama dengan C11 kan yang kita mau. Ternyata nilainya itu beda, 45 sama 28. Otomatis kan mereka tidak sama dengan tuh, makanya dia dianggap sebagai false. Nah, untuk logical yang kedua atau argumen kedua adalah C11 tidak sama dengan kosong. Benar, C11 ada isinya, namun karena di fungsi N dua-duanya atau semua logical itu harus benar, maka status yang didapatkan adalah false karena ada salah satu saja yang salah kayak gitu. Nah, selanjutnya itu untuk rumus selanjutnya, misalkan gue mau terapin skema rumus ini atau sintaks rumus ini di semua sel yang atau semua kolom baris yang gue punya. Oke, tinggal tekan tahan di bagian pojok kanan bawah, tekan tahan sampai destinasi dan akan didapatkan kayak gitu. Jadi kalau ada satu saja yang false, kayak contohnya di sini di yang ketiga nih, B12 sama dengan C11, C12 apakah sama? Oh enggak, satunya 23, satunya 54. Oh berarti false tuh. Kemudian C12 sama dengan kosong enggak? Oh tidak sama dengan kosong, berarti kalau statusnya true ya. Jadi ada satu true, ada satu false. Nah itu akan menghasilkan false. Kenapa? Semua harus benar kalau di N gitu. Jadi false ya. Nah kemudian di sini nih, di yang selanjutnya, dia tanya nih di B13 yang biru ya. Kemudian apakah sama dengan C13? Oh tidak sama dengan. Karena satunya 6, satunya nggak ada isinya gitu. Jadi false. Kemudian di C13 tidak sama dengan kosong atau sama dengan kosong? Oh sama dengan kosong. Berarti false juga. Jadi dua-duanya itu false kalau di case yang ini. Maka dari itu hasilnya apa? Tetap false proses. Karena apa? Tidak semuanya benar gitu. Kalau N, jadi dia wajib banget ini hukumnya untuk semua benar ya. Jadi jika semua benar maka dia akan berstatus true kayak gitu. Itu untuk N. Kita sekarang melangkah ke bagian OR. Nah, OR ini dia berfungsi untuk mencek argumen-argumen dalam string. Jika salah satu benar, maka true. Jika semua salah, maka salah. Kayak gitu. Nah, jadi contohnya gini. Jadi beda dengan N tadi. Kalau N tadi itu kan harus semuanya benar, baru dia benar, baru dia true, sorry. Nah, kalau di sini salah satu aja yang benar, dia bisa langsung true. Oke, cara pakainya gimana? Bisa langsung. Sintaksnya gampang banget, sama dengan OR, kemudian buka kurung. Logical yang satu, mau gimana? Kita pakai logical yang kayak tadi ya. Jadi, apakah di B10 itu sama dengan di C10? Kemudian yang logical kedua kita cari yang gampang-gampang, C10 yang tidak sama dengan kosong. Kita lihat. Kalau dilihat B10 sama dengan C10 itu otomatis benar ya statusnya. Karena apa? Dilihat nilainya 1 sama dengan 1. Oh benar. C10 tidak sama dengan kosong. Benar nih, karena di C10 itu ada isinya, ada isi angka 1. Otomatis kalau dilihat berarti salah satu ada yang benar, otomatis ini kan dua-duanya malah benar nih. Jadi otomatis pasti di hasilnya true. Kayak gitu. Nah, selanjutnya gua maunya dituntun lagi nih. Oke. Bisa masuk formula, kemudian teks, kemudian logical maksudnya. Masuk logical, kemudian masuk di OR. Mana tuh OR? Oke, di OR. Nah, logical 1 lu mau apa nih? Berarti mau apa nih? Gue mau sama kayak tadi B11, gue tinggal klik referensinya sama dengan C11. Nah, statusnya apa? False. Kenapa kok false? Iya, karena B11 45, C11-nya kosong. Otomatis kan dia tidak sama dengan tuh. Makanya di sini dikasih preview bahwa dia false. Kemudian logical kedua adalah kita mau pakai
bahwa di C11 tidak sama dengan kosong. Ternyata false juga gitu kan. Kalau false ketemu false, hasilnya gimana? False juga, karena nggak ada yang benar. Kalau nggak ada yang benar, akan dikembalikan ke false. Nah, untuk OR, kayak tadi gue bilang di awal, kalau gue udah bilang di awal bahwa jika salah satu benar, jadi jika salah satu ini benar, maka dapat true. Tapi jika semua salah, maka salah gitu. Jadi hukumnya kalau satu aja benar, oh true deh lo gitu. Tapi kalau semuanya salah, oh salah deh. Karena lu salah semua gitu ya. Jadi gampang banget cara dapetinnya. Kalau N tadi dua-duanya harus benar semua atau semua logicalnya harus benar. Kalau ini cukup satu yang benar maka dia akan true. Kayak gitu. Jadi misalkan Bruce mau terapin rumus ini, sintaks ini ke semua baris, ke semua bagian kolomnya, boleh. Nanti langsung kelihatan mana yang true, mana yang false. Jadi cukup satu aja yang benar, dia langsung true. Semua salah, dia akan salah. Nah, itu fungsi dari OR kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah exclusive OR. Nah, ini yang seru nih. Ini salah satu fungsi logical yang menurut gua unik sih, karena dia mengecek status argumen-argumen dalam string. Jika jumlah benarnya ganjil, maka dia akan true. Jadi ingat-ingat guys ya, jika benarnya ganjil maka dia true. Tapi kalau jika benarnya genap, itu dia akan false. Misalnya, atau gimana kalau semuanya false, maka false gitu. Jadi unik nih exclusive OR ini. Jadi contoh nih ya, untuk logikanya pun juga mirip sih sama kayak tadi AND dan OR. Jadi logika 1, logika 2, logika 3 sampai 254 logika kayak gitu. Nah, contoh penggunaannya pun kita coba ya. Ini case logika yang ingin mau kita pakai. Jadi kita mau cari tahu nih exclusive OR apakah 3 lebih dari 4. Nah, jika 3 lebih benar, maka hasilnya berapa? Kemudian case yang kedua, case yang ketiga, case yang keempat, kita mau coba-coba satu persatu gitu. Karena unik banget nih rumus yang satu ini. Nah, kita coba copy paste dulu ya. Karena rumusnya ini sintaksnya udah gua bikin sesuai dengan case logikanya. Jadi kita mau cari apakah 3 sama dengan 4. Nah, kalau kita logika, oh enggak dong, 3 lebih kecil daripada 4. Nah, maka dari itu otomatis keterangan logikanya kita coba bedah ya. Jadi kita tinggal nambahin sama dengan di sini. Jadi sintaksnya kalau Brosis mau belajar sintaksnya bisa langsung sama dengan short atau exclusive OR, kemudian logikanya. Karena ini ada satu logika, jadi nggak perlu lanjutin ke logika selanjutnya. Nanti di contoh yang selanjutnya ini baru kita bahas logikanya yang lebih dari satu kayak gitu. 3 lebih dari 4 nih, hasilnya kayak gimana? Oh false, kenapa? Iya dong, kalau sesuai dengan aritmatika 3 pasti lebih kecil daripada 4, maka dari itu false. Kalau keterangan logikanya false atau salah ya? Oh, salah. S atau B enaknya? False deh, biar enak. F, jumlah benarnya berapa? 0 gitu. Nah, karena apa? Jumlah benarnya 0, maka dia otomatis false. Bisa jadi kuncian juga di sininya. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih, misalkan gue mau dituntun juga nih. Oke, kalau tuntun bisa masuk di logical berarti ya, di formula, kemudian logical, kemudian exclusive OR. Nah, logical 1 misalkan Bros mau apa? Contoh pakai yang logical di base 11 ya, karena kita mau cek case logika short atau exclusive OR yang kita mau pakai. Misalkan 3 lebih dari 4 gitu. 3 lebih dari 4. Oh, itu false tuh. Kenapa? Iya dong, 3 pasti lebih kecil daripada 4. Kemudian 4 lebih dari 5. 4 lebih dari 5. Oh, false juga. Karena semuanya false, otomatis dia false. Nah, jadi F, kalau di sini keterangan logikanya, yang pertama itu adalah false, kemudian yang kedua adalah false. Jumlah benarnya berapa? 0. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah short 3 lebih dari 4. Kita coba copy paste ya, biar lebih cepat. Nah, kemudian short, kemudian kita paste, kita kasih sama dengan di depannya. Sintaknya sama, ini gua copy paste biar lebih cepat ya, jadi Brosis biar lebih cepat dapat ilmunya. Nah, short 3 kurang dari 4. Nah, kalau dilihat dari logikanya harusnya benar ya, otomatis oh dia true. Kenapa kok dia true gitu kan? Nah, status keterangan logikanya T. Nah, jumlah benarnya berapa? 1. Nah, ingat lagi bahwa jika jumlah benar adalah ganjil, maka statusnya dia akan true. Kayak gitu. Jadi ini kan 1 ganjil ya jumlah benarnya, maka dia akan
true. Kemudian kita coba rumus yang selanjutnya, sintaks yang selanjutnya maksudnya. Short 3 kurang dari 4. Bentar, short 3 kurang dari 4 benar, 4 kurang dari 5 juga benar nih. Nah, tapi menurut BOSIS kira-kira apa nih hasilnya? Hasilnya adalah false. Loh, kenapa kok false? Iya, karena dia status keterangan logikanya yang pertama adalah true. Kemudian yang kedua adalah true. Otomatis jumlah benernya berapa? Ada 2. Kalau jumlahnya benar ada 2, otomatis genap kan ya dia? Genap ya. Maka dari itu dia akan false. Kenapa? Yang diingat-ingat ini ya BOSIS. Kalau exclusive OR itu jumlah benernya harus ganjil, maka dia baru bisa true gitu. Kalau dia genap, dia akan false. Kita coba contoh selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, kemudian gue copy paste ya. Oke, bentar gue kasih sama dengan, tinggal gue kasih sama dengan, kemudian oke. 3 kurang 4 benar, 4 kurang 5 benar, 5 kurang 6 juga benar. Kira-kira hasilnya apa? Benar banget. True. Jadi karena apa? Dia true, kemudian yang kedua juga true, yang ketiga dia juga true. Otomatis ada 3 true di sini. 3 true ganjil jumlahnya, otomatis dia status akhirnya adalah true. Kayak gitu. Jadi beda dengan 2, yang dia statusnya false. Kenapa? Karena dia genap gitu. Kemudian yang selanjutnya nih, short yang selanjutnya gimana nih hasilnya? Short selanjutnya itu hasilnya adalah 3 kurang dari 4 itu benar, 4 kurang dari 5 benar, 5 kurang dari 6 benar, 6 lebih dari 7 salah gitu. Hasilnya apa kira-kira? Benar banget. True. Kenapa kok true lagi? Ya, karena di sini pertama sintaksnya dia kan benar ya. 3 kurang dari 4 benar, kemudian 4 kurang dari 5 benar. Kemudian 5 kurang dari 6 benar, kemudian 6 kurang dari 6 lebih dari 7 itu salah ya. Nah, salahnya ini nggak dihitung karena jumlah benarnya apa? 3. Jumlah benarnya 3, otomatis dia ganjil. Nah, true deh dia. Kayak gitu. Jadi jumlah salahnya ini nggak dihitung bro. Kalau di exclusive OR, jadi dia hanya fokus di jumlah bener yang ganjil, maka true, sisanya salah gitu. Gampang banget kan ya? Oke, kita coba tes. Pasti ada 2 biar langsung paham. Jadi sampai pembahasan ini nanti langsung selesai. Selesai pembahasan ini langsung proses paham tuh bedanya exclusive OR dan AND dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya 3 kurang dari 4 benar, 4 kurang dari 5 benar, 5 kurang dari 6 benar, 6 lebih dari 7 salah, 7 lebih dari 8 juga salah nih. Jadi kira-kira apa hasilnya? Benar banget. True. Karena apa? Kalau bisa lihat 3 kurang dari 4, jadi case logika OR-nya di sini ya. Jadi bisa langsung dilihat bahwa di situ 3 kurang dari 4, oh benar, true. Kemudian 4 kurang dari 5, true. Kemudian 5 kurang dari 6, true. Kemudian 6 lebih dari 7 salah tuh. Kemudian 7 lebih dari 8 juga salah. Salah. Kemudian 7 lebih dari 8 juga salah. Ada berapa yang benar? 3. Salahnya berapa? Ada 2. Tapi kenapa tetap dia statusnya true? Karena jumlah benarnya ada ganjil. Kayak gitu. Nah, contoh yang terakhir untuk di exclusive OR kali ini, gue coba copy paste ya biar lebih cepat. Oke, di sini gua paste. Jangan lupa setiap rumus pasti dimulai dengan sama dengan atau BOSIS bisa pakai yang dituntun tadi, tapi karena kita udah bikin case logika SOR-nya, jadi kita pakai copy paste ya. Nah, kira-kira dari ini apa hasilnya? Wah, udah paham. Langsung hasilnya adalah false. Kenapa kok false, bro? Ya, karena kalau BOSIS lihat dari case logika yang di sini ya. Di sini hasilnya adalah 3 kurang dari 4 apa? Benar. Kemudian 4 kurang dari 5 benar. Kemudian 5 kurang dari 6 juga benar. Kemudian 6 lebih dari 7 salah. 7 lebih dari 8 itu salah. Kemudian 8 lebih dari 8 itu hasilnya apa? Benar. Oke, jadi kalau bisa dihitung, di sini ada berapa yang benar? Ada 4. Kenapa kok 4 dia statusnya false? Karena dia genap gitu. Oke ya, sampai sini udah paham ya bagaimana penggunaan exclusive OR kayak gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke true. Nah, true ini menampilkan true jika fungsi logika atau operator aritmatikanya benar. Jadi kalau dia benar, maka dia akan dikasih nilai true. Contoh nih.
Untuk sintaksnya itu bisa langsung ditulis sama dengan true, kemudian dia nggak ada logicalnya ya, jadi langsung true kemudian logical, atau bisa langsung ditulis true, itu juga bisa, nggak perlu pakai tanda buka kurung tutup kurung kayak gitu. Nah di sini gue mau cari tahu nih, apakah satu lebih dari satu, satu sama dengan satu itu benar, maksudnya data satu sama dengan data dua benar. Gue mau pakai lihat ini, hasilnya adalah true nih. Kenapa kok true? Ya karena di data B10 itu sama dengan data di C10, makanya hasilnya adalah true. Misalkan Brosis mau cari tahu juga nih, apakah di 45 maksudnya di B11 itu sama dengan di C11. Hasilnya false. Kenapa? Iya, karena di 45 itu tidak sama dengan 13 kayak gitu. Nah, misalkan Brosis mau terapin ini semua sampai bawah, akan langsung kelihatan mana yang false, mana yang true. Jadi intinya kalau dia dari logikanya itu benar, jadi dari operator aritmatikanya benar, misalkan satu sama dengan satu, atau misalkan ini nih, misalkan buat contoh yang paling akhir nih, B16 itu lebih dari, misalkan B16 itu lebih dari 54 contohnya ya. Jadi B16 sama lebih di atas atau lebih besar daripada C16. Nah, jika benar maka dia akan true, tapi jika salah maka dia akan false. Nah, kalau dari logika ini kira-kira apa Brosis hasilnya? Bener banget, hasilnya adalah false. Kenapa? 45 itu harusnya lebih kecil. Nah, karena di sini sintaksnya itu dia harusnya salah, false, maka dia akan munculnya false kayak gitu. Nah, contoh misalkan selanjutnya nih, contoh yang kedua. Dari dua di atas nih contoh ya, gua acak deh. Nah, 11 maksudnya B15 itu kurang dari C15. Gimana hasilnya? Kalau dia dari logika aritmatikanya itu kayaknya benar ya. Karena 11 kan pasti kurang dari 35 ya. Otomatis hasilnya akan true kayak gitu. Jadi untuk mengetahui apakah logika aritmatikanya ini benar atau operator aritmatikanya ini benar, jadi suatu data yang Brosis punya, Brosis bisa pakai rumus atau fungsi true kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita beralih ke false. Nah, false ini adalah temen ya, pasangannya dari true. Kalau tadi ada true, sekarang ada false. Gimana cara menggunakan false? Sama, jadi dia akan menampilkan false jika fungsi logika operatornya salah. Nah, dan juga sebaliknya kayak gitu. Jadi kalau true tadi berarti nunjukin true, kalau salah berarti, kalau false berarti nunjukin salah. Kayak gini, misalkan apakah di B10 itu lebih dari di C10 contohnya. Ternyata dia false nih gitu. Kenapa dia false? Karena dia salah. Atau misalkan Brosis bisa ketik misalkan di sini 45 kurang dari 13. 45 kurang, misalkan 45 sama 13 nih yang di B11 sama C13. Nah, Brosis sudah tahu nih kalau dia misalkan kurang dari misalkan harusnya salah nih. Berarti Brosis tinggal ketik aja false. Dia akan muncul false. Atau misalkan Brosis di sini lihat misalkan 22 apakah lebih dari 254, ini true, berarti bisa ditulis langsung true. Tapi misalkan salah, bisa langsung diketik false. False ini jadi sintaksnya langsung kelihatan ya, langsung dia bisa ditulis kayak gitu. Nah, di sini kalau dari case misalkan andai kata kita ingin tahu nih di baris B, di kolom B apakah dia lebih besar daripada di baris C, di kolom C kayak gitu. Nah, bisa kita tinggal tarik tahan, lepas di destinasi, maka kelihatan nih mana yang benar, mana yang salah. Jika salah, dia akan tunjukin false kayak ini. 45 B16 lebih dari C16. Nah, B16 lebih dari C16 itu salah. Karena apa? Harusnya B16 45 itu lebih kecil dibandingkan C16 atau 54 kayak gitu. Jadi true dan false ini logika aritmatika ya. Jadi operator aritmatika, jika itu benar maka benar, jika salah maka salah. Kayak gitu. Gampang banget untuk penggunaan true dan false-nya. Nah, untuk true dan false ini bisa dikombinasikan sebenarnya Brosis dengan rumus if error, if nah. Nah, misalkan Brosis perlu penjelasan lebih lanjut mengenai if error, if nah, dan juga if itu sendiri, Brosis bisa langsung cek salah satu video gua yang udah gua publish di channel ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi terakhir yang mau kita bahas untuk video kali ini, yaitu adalah fungsi not. Nah, apa nih fungsi not? Nah,
Kalau tadi itu ada true, ada false, ada and, or, dan sure. Kalau not ini dia merupakan negasi. Jadi negasi atau lawannya dari kondisi sebenarnya. Jika benar, maka dia tunjukin salah tuh. Tapi jika salah, maka dia akan tunjukin benar. Nah, ini fungsinya apa? Banyak sih. Jadi kadang kita memerlukan data yang memerlukan negasi. Nah, fungsi not adalah dia membalikkan hasilnya. Kayak gitu. Jadi misalkan contoh nih. Gua pakai not. Nah, sintaksnya gampang banget. Tinggal not. Kemudian logicalnya mau apa nih? Gua mau misalkan B10 sama dengan C10 gitu. Nah, B10 sama dengan C10 itu harusnya bener ya. Tapi karena kita pakai logical not di sini, maksudnya kita pakai function not, jadi dia akan dibalik tuh. Jadinya false gitu. Jadi false ini dia membalik ya, yang harusnya benar dijadikan salah, tapi kalau salah dijadikan benar. Itu fungsi dari not kayak gitu. Jadi misalkan Boris mau terapin ini sampai bawah, misalnya langsung tekan tahan, tarik kayak gitu. Nah misalkan gue mau dituntun dong, dari tadi gue bingung nih, gue belum paham. Oke, bisa diatur. Jadi bisa masuk di formula, kemudian logical, kemudian pilih not. Mana tuh? Ini. Nah di sini langsung akan kelihatan logicalnya mau mana nih. Gue maunya cek 45 apakah sama dengan 13. Nah langsung kelihatan di sini previewnya ini sebenarnya salah nih. B11 itu tidak sama dengan CS13 karena 45 nggak mungkin sama dengan 13. Hasilnya salah. Tapi karena kita pakai rumus not, otomatis hasilnya akan kebalikan dari hasil yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi status yang sebenarnya. Kalau false dia akan jadi true, kalau true dia akan jadi false. Tinggal di OK, double klik di pojokan bawah, maka rumus atau sintaks yang kita pakai, kondisi yang kita pakai akan dipakai dari atas sampai destinasi terbawah yang kita pilih. Kayak gitu. Jadi mudah banget kan untuk memahami apa itu rumus and, apa itu or, exclusive or, true, false, dan juga not. Kayak gitu. Nah misalkan bro masih bingung nih, bisa langsung komen di bawah, nanti Baita atau gua bantu jelasin langkah-langkahnya gimana. Oke, sekian dari gua kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak Brosius udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.